Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pertemuan lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi digelar dalam waktu dekat. Trump mengklaim bahwa Teheran menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada Kamis seiring meningkatnya optimisme bahwa konflik Iran mendekati akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut pertemuan lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi digelar pada akhir pekan ini. Trump mengatakan Iran telah menawarkan komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir selama lebih dari 20 tahun. Adapun isu program nuklir Teheran sebelumnya menjadi salah satu hambatan utama dalam perundingan yang berlangsung di Islamabad akhir pekan lalu. We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. Perang dengan Iran yang dimulai sejak 28 Februari menyusul serangan Amerika Serikat Israel telah menewaskan ribuan orang dan memicu lonjakan harga minyak dunia. Jika gencatan senjata di Lebanon membuka jalan bagi kesepakatan yang lebih luas dengan Iran, hal ini akan menjadi capaian penting bagi pemerintahan Trump yang sejauh ini masih berupaya membuka kembali Selat Hormuz dan membatasi ambisi nuklir Iran. Trump juga menyatakan belum dapat memastikan apakah gencatan senjata 2 pekan dengan Iran yang telah disepakati sebelumnya perlu diperpanjang. Namun ia menegaskan bahwa Teheran menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak pada perdagangan Kamis seiring dengan meningkatnya keraguan pasar bahwa rencana perundingan damai antara Amerika dan Iran akan mampu segera mengatasi gangguan pasokan energi dari Timur Tengah. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat sekitar 4,7% ke level $99,39 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 3,7% ke level $94,69 per barrel. Analis menyatakan tetap skeptis terhadap kemungkinan penyelesaian cepat konflik, di mana setiap perkembangan positif selalu diimbangi dengan kabar yang berlawanan, sehingga ketidakpastian masih tinggi. Sumber dari Iran mengungkapkan bahwa negosiator Amerika dan Iran kini menurunkan ekspektasi dari kesepakatan damai komprehensif menjadi hanya kesepakatan sementara guna mencegah konflik kembali memanas. Di sisi lain, Presiden Donald Trump kembali menyatakan negaranya hampir mencapai kesepakatan dengan Iran, meski pernyataan serupa sebelumnya tidak berdampak signifikan pada pasar minyak. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, kami update bursa saham Wall Street menghijau pada perdagangan Kamis dengan indeks S&P 500 dan juga Nasdaq kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut. Didorong optimisme bahwa fase terburuk konflik Timur Tengah telah berlalu. Kami update pada perdagangan Kamis, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,24% ke level 48.578. Indeks S&P 500 menguat 0,26% ke posisi 7.041 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,36% ke posisi 24.102. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa nyaris tidak berubah pada akhir perdagangan Kamis seiring pelaku pasar yang mencermati perkembangan untuk menuju kemungkinan penyelesaian konflik di Timur Tengah serta gelombang terbaru laporan kinerja perusahaan. Kami update informasinya, pemirsa, untuk bursa Eropa, di mana untuk indeks Stoxx 600, pemirsa, ini mengalami pelemahan tipis 0,05% ke level 16,95. Kemudian 616,95, indeks DAX Jerman menguat 0,36% ke level 24.154 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0,29% ke posisi 10.589. Pemirsa, emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk menghadapi tekanan kinerja di awal 2026, di mana penurunan terjadi di sejumlah lini bisnis utama seiring kondisi sektor tambang yang masih menantang.
Kinerja awal tahun UNTR melemah sepanjang Januari hingga Februari 2026. Penjualan alat berat Komatsu turun 10,5% secara tahunan menjadi 869 unit. Kontribusi terbesar masih datang dari sektor pertambangan sebesar 49%, disusul kehutanan, konstruksi, dan agro. Namun produksi batu bara dan aktivitas overburden removal juga ikut terkoreksi, masing-masing turun di atas 6%. Penurunan kinerja ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk terlambatnya persetujuan RKAB 2026 yang berdampak pada aktivitas kontraktor dan permintaan alat berat. Sejumlah pelaku usaha tambang memilih menunda investasi ditambah persaingan ketat dari merek alat berat asal China. Di sisi lain, penjualan emas turun tajam, namun penjualan biji nikel justru tumbuh lebih dari 30%. Menghadapi kondisi ini, manajemen United Tractors menyiapkan strategi defensif di 2026 dengan menjaga kekuatan neraca dan melakukan evaluasi target bisnis. Perusahaan juga terus mendorong diversifikasi usaha, khususnya ke sektor mineral dan energi. Salah satunya melalui akuisisi tambang emas Dope yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara, sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnama Sari Tbk menempuh pembiayaan non-perbankan senilai Rp633,44 miliar untuk mengamankan akuisisi kapal strategis yang merupakan bagian dari pengembangan dan penguatan kegiatan usaha. Berdasarkan keterbukaan informasi, langkah tersebut dilakukan melalui entitas anak PT LP Transcargo yang memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak ketiga non-lembaga keuangan untuk membiayai pembelian kapal multi-purpose support vessel. Nilai pinjaman mencapai Rp633,44 miliar dengan bunga 9% per tahun dan tenor maksimal 9 bulan atau hingga refinancing dilakukan. Manajemen perseroan menyatakan keputusan mengambil pinjaman non-bank didorong oleh kebutuhan pendanaan yang mendesak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran lelang kapal yang jatuh tempo pada 7 April 2026. Di sisi lain, proses pendanaan melalui perbankan masih berjalan dan belum dapat direalisasikan dalam waktu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut memaksa perseroan mencari alternatif pembiayaan jangka pendek agar akuisisi tidak tertunda. Pemirsa, pemerintah Indonesia membuka peluang ekspor pupuk urea ke India seiring dengan adanya kelebihan produksi dan surplus dalam negeri yang mencapai 1,5 juta ton. Iya, langkah ini dipastikan bisa terlaksana jika pemenuhan kebutuhan pupuk untuk domestik tercukupi. Usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan pemerintah berencana melakukan ekspor pupuk urea ke India sebesar 1,5 juta ton. Meski demikian, Sudaryono memastikan bakal mengutamakan kebutuhan pupuk dalam negeri sebelum resmi melakukan ekspor. Terlebih, India menjadi salah satu negara yang berminat mengimpor urea dari Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan musim tanam yang berlangsung pada Juli hingga September, sehingga membuka peluang ekspor tanpa mengganggu pasokan domestik. Kita mendiskusikan salah satu topik utamanya adalah bagaimana India itu kemudian bisa mengamankan kebutuhan pasokan ureanya yang salah satu sumbernya adalah berasal dari Indonesia. Dan memang sebagaimana sudah saya sampaikan juga di media dan beberapa hari yang lalu bahwa memang kita Indonesia akan mengutamakan kepentingan atau kebutuhan pupuk kita untuk dalam negeri, dan setelah kita hitung semua itu ada ekses atau ada kelebihan yang bisa kita ekspor ke luar negeri sekitar 1,5 juta ton. Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty menyambut baik peluang kerjasama ini, di mana India siap mengimpor pupuk dari Indonesia melalui skema kerjasama antar pemerintah atau government to government. Cooperation in the agriculture sector in Indonesia and also bilateral cooperation with India. As you know, India has been a long-standing partner of Indonesia, and we have been supporting the agriculture sector of Indonesia. There is also very healthy trade in agriculture products between India and Indonesia. So we discussed those issues also, and we have seen how agriculture productivity and production in Indonesia has increased, and we spoke about how we can support that. Adapun total kapasitas produksi pupuk nasional mencapai 14,8 juta ton per tahun dengan urea sebesar 9,4 juta ton.
di mana dari total produksi pupuk urea tersebut terdapat surplus perdagangan yang bisa diekspor sebesar 1,5 juta ton. Wamentan Sudaryono memastikan ketahanan pupuk Indonesia dalam kondisi kuat, sehingga petani diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.